Cerita bermulai di suatu tempat, tepatnya di ruang bekas kamar mandi yang sudah usang, di mana terdapat dua pria sedang terjebak di sana. Mereka adalah Dr. Lawrence Gordon dan satunya lagi seorang fotografer amatiran bernama Adam. Saat lampu di ruangan tersebut menyala, tiba-tiba dikejutkan dengan jasad pria bersimbah darah dengan luka di kepalanya. Namun anehnya, terdapat sebuah tape recorder yang masih nempel di genggaman pria tersebut. Sementara itu, belenggu rantai di pergelangan kaki telah menyadarkan mereka bahwa saat ini mereka sedang disekap. Maka rasa panik bercampur takut mulai menghinggapi mereka meskipun sejauh itu belum bisa ditebak siapa pelaku dan motif dibalik penyekapan tersebut. No. What we need to do is start thinking about why we're here. Namun di sisi lain, jam dinding di ruangan tersebut seolah mengisyaratkan bahwa mereka harus memperhatikan waktu dengan seksama. Artinya, si pelaku memaksa mereka masuk dalam sebuah permainan teka-teki yang mungkin membahayakan keselamatan mereka. Awalnya si Adam sadar bahwa terdapat sebuah kaset rekaman di kantong celananya dan juga Gordon pun menemukan benda yang sama ditambah satu butir peluru dan sebuah kunci kecil. Spontan mereka berdua membuka belenggu tersebut dengan kunci yang sama sekali tidak cocok. Lantas Adam berinisiatif untuk mengetahui isi kaset tersebut dengan berupaya meraih tape recorder itu. Ternyata suara di kaset tersebut mengancam si Adam bahwa ada seseorang yang akan membunuhnya. Lantas Gordon pun segera memeriksa isi kaset miliknya pula dan isinya adalah suatu perintah untuk menjadi eksekutor dalam pembunuhan terhadap Adam serta info tentang harta karun bersimbolkan X. Sementara itu misi tersebut harus dituntaskan sebelum jam 6 pagi jika mereka mau selamat. Seperti itulah aturannya. Gordon hampir tidak percaya dengan apa yang dilakukannya, namun di sisi lain dia juga tak mau mengalami nasib seperti pria yang tergeletak di depannya. Mungkin seperti itulah konsekuensinya jika coba-coba membangkang aturan, pikir Gordon. Setelah beberapa kali menganalisa isi rekamannya, Gordon mencurigai sesuatu di dalam kotak bertanda hati dan ternyata terdapat dua buah gergaji besi dan sesuatu yang lainnya. Maka timbullah hasrat mereka untuk segera terlepas dari belenggu tersebut meskipun kenyataannya hal itu sangatlah mustahil karena justru yang diinginkan si pelaku adalah agar mereka memotong kakinya masing-masing. Alur permainan ini mengingatkan Gordon tentang seseorang yang tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian, di mana dia selalu memaksa korbannya untuk larut dalam skema permainan yang dirancangnya. Sedangkan kunci selamat yang ditawarkan sangatlah mustahil didapatkan kecuali dibayar dengan sebuah kematian. Sekitar 5 bulan lalu kasus ini sedang sangat diperbincangkan, bahkan Gordon sendiri turut dituduh terlibat sebagai pelakunya. Si Adam mengira bahwa Gordon memiliki kedekatan dengan pelaku yang sebenarnya dan dia pasti sudah tahu cara untuk keluar dari sana dengan cepat. Namun tanpa disengaja, si Adam menemukan kamera infrared aktif di balik cermin dua arah. Dengan itu, mereka yakin bahwa ada seseorang yang sedang memantau aktivitas mereka di balik sana. Dalam situasi terancam, Gordon terbayang anak istrinya dan sangat khawatir tentang keselamatan mereka. Lantas dia pun memperlihatkan koleksi foto keluarganya kepada si Adam. Si Adam pun terkejut heran ketika menemukan foto Allison istrinya dan Diana anaknya. Ternyata mereka disekap juga dan anehnya lagi, di balik foto itu tertera petunjuk tentang keberadaan tanda X seperti pada isi rekaman tadi. Rupanya ketika Gordon tak sadarkan diri, si pelaku sengaja menyisipkan foto itu untuk menekan psikologisnya. Karena itu rahasia, Adam memilih menyembunyikannya. That is complete bullshit. Dan faktanya, di malam ketika Gordon pergi tanpa disadari, ternyata si pelaku sudah berada di dalam rumah untuk kemudian menyekap istri dan anaknya di sana. Namun diam-diam aksi pelaku tersebut sudah terlacak oleh detektif yang bernama Tab yang sudah sekian lama mengintai jejaknya. Bermula semenjak seorang teman yang bernama Sing masih menemaninya di suatu malam dan acara minum mereka gagal karena penemuan lokasi yang diduga kuat sebagai tempat persembunyian si pelaku.
Tanpa menunggu instruksi, mereka pun langsung menuju tempat tersebut di mana letaknya tak terlalu jauh dari kantor mereka. Right now. When? Dengan sangat hati-hati, mereka mulai memasuki sebuah gedung bekas pabrik yang kini telah berubah menjadi semacam ruang kendali. Pemandangan di sana sama persis dengan video yang telah mereka sita pada peristiwa sebelumnya. Maka dengan ini mereka lebih yakin bahwa disinilah si pelaku mengendalikan setiap permainannya. Sayangnya si pelaku sedang tidak ada di tempat kejadian perkara, hanya ditemukan seorang pria yang saat itu seperti telah disiapkan untuk menjadi salah satu korbannya. Ketika si pelaku kembali, tap dancing langsung menyergapnya, namun dengan cepat si pelaku menyalakan dua mata bor yang dalam 20 detik saja siap menembus kepala pria tadi. Situasi menjadi panik ketika Shin harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan, dan jalan terakhir adalah memotong kedua bor itu dengan tembakan. Tetapi yang terjadi setelah itu, sebuah pisau menyabet leher Tap dan membuatnya hilang kendali, sehingga pelaku melarikan diri disusul dengan tembakan Shin. Namun di sisi lain, si pelaku juga telah mempersiapkan skema pertahanannya dengan sangat matang, sehingga Shin pun tewas termakan perangkapnya. Alhasil misi yang dilakukan kedua detektif itu gagal total, sementara si pelaku melenggang pergi seperti tak merasakan apapun akibat penembakan tadi. Lagi-lagi kandungan material sakti pada jubahnya itu cukup kuat untuk menahan segala serangan. Dan sekarang setelah sembuh pasca kejadian tersebut, Tap kembali menemukan titik terang tentang keberadaan si pelaku. Semenjak itu dia bertekad untuk menuntaskan kasus ini meskipun tanpa ditemani almarhum Shin. Cerita kembali ke markas pelaku di mana dia terus memantau Gordon dan Adam yang hampir saja menemukan tanda X itu. Setelah sedikit adu mulut, mereka berdua pun sepakat untuk bekerja sama. Lalu si Adam mencoba menerjemahkan petunjuk tadi dengan cara mematikan lampu di ruangan itu. Dan ternyata benar, letak tanda X berada tepat di belakang Gordon. Tanpa basa-basi lagi, Gordon langsung menghancurkan temboknya dan merogoh harta karun yang ada di dalamnya. Isi kotak itu hanyalah sebuah handphone lipat kecil dan 2 batang rokok saja. Yang jelas, apa yang telah mereka temukan di sana hanya semakin membuat mereka puyeng bingung untuk apa maksudnya. Walaupun setidaknya dengan adanya handphone mereka bisa menghubungi seseorang, apalagi dengan 2 batang rokok tersebut si Adam akan sedikit merasa santuy setelah menghisapnya. Namun sebagai dokter ahli, Gordon tidak serta-merta memberikan rokok itu di tengah situasi mereka yang sedang disekap. Artinya kecerobohan bisa saja lebih memperburuk keadaan. I'm trying to please. Apalagi handphone itu ternyata telah disetting sedemikian rupa yang hanya berfungsi untuk menerima panggilan saja. Hal itu sama persis dengan apa yang dialaminya semalam di parkiran itu. Tepatnya di saat dia merasa ada yang tidak beres, tiba-tiba HP-nya mengalami hal serupa. Kemudian dia baru sadarkan diri setelah berada di tempatnya saat ini. Keresahan Gordon semakin menjadi ketika si Adam akhirnya terpaksa menjelaskan perihal tulisan dan foto itu padanya. Alhasil bagaimanapun caranya Gordon harus bisa mensiasati permainan ini ketika si pelaku sangat menginginkan si Adam tewas setelah dia memberinya rokok yang dilumuri darah beracun terlebih dahulu. Maka terjadilah sekelumit obrolan kong kali kong di antara mereka berdua. Singkat cerita, si Adam langsung menghisap rokok yang diberikan Gordon. Kemudian setelah hisapan kedua, dia langsung memperlihatkan gejala seolah-olah keracunan rokok yang telah diberikannya tadi. Namun sebagai seniornya biawak, tentunya si pelaku gak semudah itu bisa dikadalin sama cicak. Terbukti ketika belenggu rantai dialiri listrik, spontan si Adam kaget karena sebenarnya dia hanya pura-pura mati saja. Tetapi karena efek sengatan listrik tadi, ingatan si Adam kembali pulih seutuhnya. Bahkan dia ingat persis detik-detik penangkapannya, dan sesuatu yang membuat Gordon semakin kaget, ternyata si Adam diam-diam telah menguntit aktivitasnya belakangan ini.
Si pelaku memaksa Allison untuk menyampaikan itu kepada Gordon, menyusul bukti foto-foto tentang dirinya yang padahal telah ditemukan si Adam bersama dengan kedua gergaji tadi. Si Adam sengaja melakukannya karena memang itu profesi dia satu-satunya dan dibayar mahal untuk itu. Namun tanpa sengaja terungkaplah keretakan keluarga Gordon akibat kepincut sekretaris cantik di kantornya. Sementara aktor di balik proyek ini adalah detektif Tab terkait penyelidikan atas keterlibatan Gordon pada kasus pembunuhan 5 bulan lalu. Kejadian itulah yang kemudian menyebabkan si Adam ikut terjerat dalam penyekapan ini. Si Adam baru sadar bahwa ada penampakan sosok asing di antara foto-fotonya. Gordon yakin bahwa dialah otak dan pelaku di balik semua ini. Baginya fenomena ini sangat mengejutkan karena orang tersebut adalah Zeb, di mana dia adalah rekan sekantornya sendiri. Gordon tak kuasa menahan amarah, namun sayang waktu mereka telah habis dan artinya pembantaian cadas akan segera dimulai. Allison berusaha menggagalkan rencana jahat si Zeb terhadap suaminya, namun gagal. Bahkan ketika Tab datang ke sana, hal yang sama pun dialaminya. Sehingga si Zeb berhasil lolos untuk terus menjalankan rencana tersebut sebelum kemudian Tab kembali bangkit dan berusaha menangkapnya. Sementara posisi Gordon saat ini semakin tertekan dan frustasi ketika keselamatan keluarganya terancam di tengah kondisinya yang tak berdaya sama sekali. Sampai dia nekat menggergaji pergelangan kakinya sendiri dengan harapan ingin secepatnya membunuh si Adam demi keselamatan anak dan istrinya tersebut. Tetapi sayang, di mata si Zeb semua itu hanyalah sia-sia. Bahkan dia langsung menodongkan pistol ke arah Gordon sebagai hadiah atas kegagalannya. Tak disangka, ternyata si Adam masih belum mati seketika si Zeb dijatuhkan dan tewas dihantam kerasnya keramik kloset. Perlahan Gordon pergi dari ruangan itu meninggalkan si Adam yang sedang tertatih berharap lepas dari belenggu rantainya. Namun si Adam malah menemukan tape recorder lainnya di saku si Zeb. Karena penasaran, si Adam pun langsung memutarinya. Inti dari suara itu menjelaskan bahwa faktanya si Zeb juga merupakan korban dari permainan sulit instruksi dari seorang psikopat cerdas yang bernama Jigsaw. Terpaksa melakukan semua itu demi menebus serum penawar atas penyakit yang terus menggerogoti dari dalam dirinya. Sementara hanya Jigsaw lah yang memiliki serum tersebut. Jigsaw adalah sosok pria ketiga yang ada di dalam ruangan penyekapan tersebut. Sepintas kelihatan sebagai korban tewas, padahal faktanya sedang memperhatikan aktivitas mereka berdua, bahkan sesekali menyentuh mereka. Intinya Jigsaw adalah pembunuh yang sesungguhnya dan game over. Game over. Sedikit yang dapat saya kaji dan simpulkan dari film ini bahwa jika dipandang dari satu sisi tewasnya si Zeb, kali ini terlihat salah akibat dari kegagalan Gordon dan Adam dalam menjalankan instruksi darinya. Padahal di sisi lain itu merupakan sebuah implementasi dari IQ Jigsaw yang konon melampaui batas tentang tips dan trik untuk membunuh orang yang tentunya dalam rangka memperkaya kasanah perpsikopatan Nusantara. Terima kasih.